Yohanes Pembaptis atau Yohanes orang baptis ya. Dengan harapan supaya anaknya menjadi seperti Robin Hood dalam prosesi penantian dan bertanya-tanya, mungkinkah yang ini yang disebut sebagai Mesias yang sedang kita nantikan? Marilah guru-guru sekolah minggu, mengajarlah sebagai seorang pribadi yang berkomitmen pada firman. Sampurasun, salam dari Taman Sari 16, tetapi tepatnya saat ini kita ada di Wastu Kencana 40. Terima kasih Gereja Baptis Pertama yang mengizinkan kami untuk menggunakan lokasi. Kita masuk lagi kepada ruang guru sekolah minggu pada pelajaran yang ke-7 di bawah judul Keistimewaan Kelahiran Sang Pembuka Jalan. Saya harap Anda selama ini menikmati ruang guru yang disampaikan. Penghargaan saya untuk Pak Julius Wijaya yang menolong kita, dan kami sedang terus mencari guru-guru yang bersedia bekerja sama dengan LLB untuk menolong guru-guru yang lain di dalam program Ruang Guru Sekolah Minggu. Satu hal yang saya ingin sampaikan juga, jangan lupa di dalam edisi Suara Baptis, dosen dari STBI Semarang, Bapak Iswara Rintis, menulis artikel yang sangat baik tentang Yohanes Pembaptis. Pada kali ini kita mendapat tamu istimewa. Saya membuat satu format yang sedikit berbeda. Format yang istimewa ini, formatnya adalah ketika kita membuat dengan format talk show. Dan tamu istimewa pada kali ini adalah Pendeta Dr. Robinson Rimon, Ketua STBI Semarang. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Terima kasih. Tadi malam kita baru saja merayakan HUT LLB ke-62. Bapak menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya ingin Bapak juga memberkati para guru yang melayani dengan setia, khususnya ketika kita berbicara mengenai Lukas 1 ayat 57 sampai 66. Pak, ketika kita berbicara mengenai awal-awal dari narasi Natal, malaikat menyampaikan pesan kepada Zakaria, kepada Maria, kepada Yusuf, tapi kan latar belakangnya adalah ada yang disebut dengan 400 tahun masa keheningan. Boleh nggak Bapak jelaskan? Bapak adalah dosen perjanjian baru, dosen hermeneutik. Apa sih yang sungguh-sungguh dimaksud dengan 400 tahun masa keheningan tersebut, Pak? Oke, terima kasih Pak Roni. Masa keheningan 400 tahun itu adalah masa di mana yang kita sebut sebagai masa intertestamental, masa antar perjanjian lama, perjanjian baru, masa di mana tidak adanya nabi yang muncul di tengah-tengah bangsa Israel. Tidak ada mujizat yang ditunjukkan oleh Allah kepada bangsa Israel, dan tidak ada penuntun yang khusus disuruh oleh Tuhan berbicara atas nama Tuhan, membawa pesan secara langsung dari Tuhan melalui nabi misalnya. Dan itu yang disebut sebagai satu masa keheningan di kisaran antara masa dari selesai Maleaki sampai kepada masa Yohanes Pembaptis sebagai nabi yang terakhir dimasukkan dalam masa perjanjian lama tersebut. Jadi kira-kira itu adalah sekitar 400 tahun tidak munculnya adanya seorang nabi di masa yang cukup panjang dibandingkan dengan tahun-tahun atau ratusan tahun sebelumnya. Selalu ada pemimpin bagi bangsa Israel secara khusus di bidang spiritual hidup mereka. Begitu Pak. Tapi Bapak sampaikan mengenai tidak adanya nabi, tidak adanya mujizat. Sementara ribuan tahun sebelumnya di dalam perjanjian lama kita lihat selalu ada nabi dan selalu ada mujizat di dalam kehidupan bangsa Israel. Dampak dari 400 tahun keheningan tersebut bagi bangsa Israel, bagi kehidupan kerohanian bangsa Israel itu apa Pak? Khususnya ketika mereka mendengar Zakaria mendapatkan penglihatan dari malaikat, bertemu dengan malaikat, khususnya ketika mereka melihat, mendengar bahwa Elizabeth yang sudah lanjut usia ini kemudian hamil. Dampaknya bagi kehidupan kerohanian mereka apa Pak 400 tahun ini? Jadi pada masa sebelum 400 tahun, ketika nabi-nabi berbicara mengenai masa yang akan datang, satu yang disebut masa eskatos, yaitu masa kedatangan Sang Mesias itu. Jadi pada masa tersebut sebenarnya bukan masa keheningan di mana
tidak adanya pengajaran rohani. Tetapi bangsa Israel sendiri dengan membuka kitab Taurat, dengan membuka kitab-kitab yang berbicara mengenai raja-raja, tentang Daud misalnya, di mana dia memprediksi, di mana dia menubuatkan bersama dengan para nabi-nabi perjanjian lama. Jadi umat Israel dalam masa sukar dengan tiadanya tuntunan langsung dari Tuhan, sebenarnya membentuk satu harapan-harapan tertentu yang disebut dalam masa itu sebagai harapan mesianis, suatu pengharapan eskatologis kedatangan Sang Mesias. Dan kondisi masyarakat pada saat itu, di mana bangsa Israel melalui proses pergantian kepemimpinan, kondisi situasi politik yang tidak kondusif, mereka berada di bawah penjajahan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Kemudian bangsa Israel juga menghadapi dilema kemerosotan moral pada masa itu. Kalau berbicara mengenai mujizat, mujizat itu juga memang tidak selamanya terjadi di setiap saat. Pada masa sebelum masa keheningan, masa silent, masa ketenangan tanpa nabi pun, sebenarnya mujizat-mujizat juga bukan sesuatu yang sering terjadi, tetapi sebagai tanda yang Tuhan tunjukkan di saat-saat tertentu untuk menyatakan rencananya melalui para nabi misalnya. Jadi pada masa tersebut adalah masa di mana Tuhan mempersiapkan umat dengan menantikan, walaupun tanpa kehadiran seorang nabi sekalipun, tapi ada masa di mana suasana bangsa Israel adalah suasana dalam penantian. Jadi kehadiran Yohanes Pembaptis, kehadiran Kristus di akhir masa keheningan tersebut adalah merupakan saat yang tepat. Sebabnya kata firman Allah, di saat Tuhan, di waktu yang Tuhan telah tetapkan. Setelah masa 400 adalah masa yang saat yang tetap, saat yang tepat, di mana rancangan Tuhan dinyatakan, kehadiran Sang Mesias. Bapak tadi menyebutkan mengenai pengharapan mesianis, ini menarik sekali. Jadi ketika kita melihat kelahiran Yohanes Pembaptis, bukan saja sekedar mengenai Natal, tetapi berbicara mengenai yang akan datang, kembalinya Yesus Kristus. Saya teringat, apakah ini juga menyebabkan orang-orang, kalau kita melihat di dalam Yohanes 1 ayat 19, orang-orang imam datang dan bertanya, siapakah engkau? Mereka bertanya kepada Yohanes, dan kemudian dia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Jadi melihat dari khotbahnya, melihat dari sejarah kelahirannya, orang cenderung berpikir, apakah ini Mesias yang akan yang akan datang membawa kebebasan bagi bangsa Israel? Bukan begitu, Pak? Ya, pastilah. Karena suasana kondisi masyarakat dalam penantian. Maka ketika muncul seorang yang berseru-seru di padang gurun, seorang yang datang membawa kabar baik, kabar pertobatan, pesan pertobatan, dan bertanya-tanya, pasti masyarakat akan bertanya, dan ingin tahu, rasa curiosity-nya sangat tinggi sekali pada saat itu, karena memang nubuatan yang jelas dalam Yesaya dan kitab Maleaki yang menyatakan bahwa akan datang Sang Mesias dan akan ada orang yang akan membuka jalan atau akan merintis, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias. Itu sudah jelas. Jadi orang bertanya-tanya kepada Yohanes Pembaptis mengenai apakah engkau Sang Mesias, itu sebenarnya mencirikan keadaan masyarakat pada saat itu. Mereka dalam prosesi penantian dan bertanya-tanya, mungkinkah yang ini yang disebut sebagai Mesias yang sedang kita nantikan dalam jangka waktu yang sangat lama ini. Kemarin pada waktu kita bicara makan siang, saya baru belajar bahwa nama Robinson Rimun, saya berpikir Bapak dari Manado, Rimun adalah marga dari Manado, tetapi ternyata bukan ya. Berarti ada tradisi waktu itu ayah menamakan Bapak Robinson Rimun dengan maksud melestarikan nama ayah, betul ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, menarik kalau kita melihat ada juga masalah pada waktu menamakan Yohanes waktu itu, Pak. Di dalam ayat yang ke-60 dan 61 Lukas pasal 1, ketika ibunya berdasarkan ketaatan kepada
perintah yang malaikat berikan, mereka mau menamakan Zakaria dan Elizabeth ingin menamakan Yohanes Yohanes, tetapi orang tua saudara-saudaranya berkata tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Apakah ini memang merupakan tradisi yang betul-betul melekat di dalam kehidupan orang-orang Yahudi bahwa kalau anak harus dinamakan dengan nama sanak familinya? Ya, setiap satu masyarakat atau satu kelompok budaya memang memiliki tradisi termasuk dalam memberi nama. Tadi Bapak menyinggung mengenai ayah saya. Ayah saya sebenarnya adalah seorang Jawa, orang dari Gombong, yang bertugas sebagai seorang polisi di Manado dan menikah dengan ibu saya orang Manado asli. Jadi ayah saya namanya saja Rimun sebagai orang Jawa. Jadi ayah saya dan namanya Rimun bin Madiran. Jadi ketika ayah saya memberi nama anaknya yang pertama yaitu saya, dia mengikuti tradisi yang berkembang di Sulawesi Utara, orang Manado, yang memiliki kebiasaan untuk menamakan anaknya berdasarkan tradisi atau nama-nama di barat atau di Alkitab. Sehingga muncul nama Robinson dengan harapan supaya anaknya menjadi seperti Robin Hood. Itu ya, akan orang yang memperhatikan orang-orang yang miskin, bahkan melakukan sesuatu walaupun negatif dari sisi yang lain. Namun ayah saya memiliki berpikir demikian dengan memberi nama Robinson, mengikuti tradisi kebiasaan barat dan orang Manado misalnya. Bagi Zakaria dan Elizabeth dan lingkungan keluarga, tanpa tuntunan Roh Kudus atau rancangan Allah atau suruhan perintah daripada Tuhan sendiri kepada Zakaria, maka pasti mereka akan memberikan nama sesuai dengan tradisi. Jadi ada kebiasaan pada mereka untuk nama yang turun-temurun hadir dalam silsilah keluarga akan dinamakan kembali atau misalnya menggunakan nama dari kakeknya atau kemudian kakek dari ayahnya atau nama keluarga yang penting di dalam keluarga masyarakat Yahudi dalam lingkungan kekerabatan orang Yahudi. Namun demikian tidak terjadi karena justru yang diberi nama adalah Yohanes. Sangat menarik karena itu yang memang diberitahu oleh malaikat kepada ayahnya Yohanes. Kemudian ibunya ya Elizabeth juga sadar bahwa dengan tuntunan Roh Kudus juga menegaskan namanya adalah Yohanes. Sangat mengejutkan. Tapi itu adalah rancangan Allah karena Tuhan memiliki rencana secara khusus bagi anak yang bernama Yohanan, itu dalam bahasa Ibrani, yang berarti anugerah, yang berarti satu pemberian daripada Allah yang diberikan dengan cuma-cuma. Itu adalah satu nama yang mengindikasikan tugas daripada Yohanes, yang kemudian dikenal sebagai Yohanes, orang baptis, saudara. Karena dia disebut sebagai Yohanes John the Baptist, Yohanes Pembaptis atau Yohanes orang baptis, ya. Demikian, saudara. Ada ayat yang mengatakan bahwa tangan Tuhan menyertai dia, dalam hal ini Yohanes Pembaptis. Betul. Tangan Tuhan menyertai Yohanes Pembaptis, tetapi Yohanes Pembaptis tinggal di padang gurun. Yohanes Pembaptis makan madu dan belalang. Yohanes Pembaptis kemudian tidak memiliki jemaat. Yohanes Pembaptis kemudian memiliki akhir hidup yang mengenaskan, yaitu dipenggal pada saat pesta ulang tahun pula. Berbeda dengan apa yang kita sebut dengan keberhasilan pelayanan saat ini, Pak. Ketika ketika tangan Tuhan menyertai seseorang, maka mobilnya akan baik. Ketika tangan Tuhan menyertai orang, maka pelayanannya akan berbuah banyak dan ada ratusan ribuan melayani mega church. Ketika tangan Tuhan menyertainya, ada banyak hal yang dilakukan seperti yang orang-orang percaya saat ini. Bagaimana Bapak melihat ini dan menolong untuk menguatkan para pelayan-pelayan, baik hamba Tuhan maupun guru-guru sekolah minggu, yang saya yakin ada banyak mereka yang menyaksikan dan mereka melayani dengan setia, tangan Tuhan menyertai mereka, tetapi kok muridnya cuma 5-6 orang saja. Padahal setiap berpuluh-puluh tahun mengajar, tapi hanya seperti itu aja. Bagaimana kita melihat dan bagaimana Bapak menguatkan mereka ini, Pak? Terima kasih. Tangan Tuhan
beserta atau menyertai Yohanes, maknanya dan pengertiannya mendalam itu sangat indah bagi kita semua. Kalau pertanyaan Pak Roni tadi berkaitan dengan perspektif cara pandang dunia, yaitu melihat bahwa ketika seorang sukses, ketika seorang berhasil, ketika seorang menyatakan dirinya sebagai seorang yang berjalan bersama dengan Tuhan dan tangan Tuhan beserta dengan dia, perspektif yang kadang dipakai oleh bahkan sebagian orang Kristen, yaitu dari sudut pandang duniawi, yaitu bahwa kesuksesan, keberhasilan dinilai dari harta dengan kuantitas yang dia miliki, baik dari segi harta, baik dari segi pengikutnya. Kalau saudara seorang guru sekolah minggu, kalau saudara seorang pemimpin gereja mengharapkan gereja yang besar dengan jumlah jemaat yang banyak dan persembahan yang luar biasa, dan memiliki berbagai macam harta kekayaan yang mengikutinya. Maka saudara hati-hati bahwa pola berpikir seperti ini dipengaruhi oleh perspektif yang kita sebut dalam dunia teologi sebagai prosperity gospel, Injil kemakmuran, yang mengukur segala sesuatu dari sudut pandang duniawi, kemakmuran, berkat, dari segi berkat-berkat yang dapat dilihat, dapat dirasakan. Sehingga apa yang bersifat kemiskinan, apa yang disebut sebagai kekurangan, apa yang disebut sebagai penyakit, apa yang disebut sebagai tempat yang sulit seperti yang dilewati oleh atau ditempati oleh Yohanes Pembaptis. Dia tinggal di padang gurun, makannya adalah belalang, dan dia meminum madu dan air yang ada di celah-celah perbukitan. Di sana itu air minum yang lebih segar sebenarnya, dan dengan mengkonsumsi gula yang murni ya, madu yang murni itu. Kalau orang mengukur dari sudut pandang kesuksesan dari sudut duniawi, tempat yang ditinggali dan makanan yang dinikmati oleh Yohanes itu adalah sesuatu yang dinilai jauh daripada penyertaan Tuhan. Apalagi melihat masa hidup dan akhir hidup dari Yohanes yang sangat tragis, yang sangat menggenaskan. Maka saudara, tergantung saudara melihat dari sudut pandang mana. Apakah saudara melihat tangan Tuhan beserta dengan Yohanes dari sudut pandang duniawi, dari sudut pandang manusiawi, dari sudut pandang ilahi? Kalau saudara memperhatikan bahwa penyertaan Tuhan itu berlaku di segala keadaan. Kita dapat disertai oleh Tuhan dalam keadaan apapun. Tapi yang penting adalah bukan semuanya diukur oleh harta, oleh karir yang baik, oleh satu kesuksesan yang diukur oleh dunia ini. Karena kita tidak boleh menghakimi Tuhan. Bahwa apapun kematian, kesakitan, penderitaan yang kita alami adalah satu bentuk terbalik dari penyertaan Tuhan. Itu adalah satu yang keliru. Karena justru dalam penderitaan dan kesulitan kita sebagai manusia, Tuhan mengajar kita berbagai hal. Bagaimana kita merasakan penyertaan Tuhan kalau kita selalu hidup dalam keberuntungan dan ada secara setiap saat. Dan tidak melihat cara Tuhan beserta pada saat kita menderita. Dan saudara perlu sadar bahwa Allah kita itu hadir dan beserta dengan kita, Immanuel, dalam segala keadaan. Dalam segala situasi. Apapun keadaan yang saudara alami saat ini, apapun situasi yang saudara akan hadapi di masa mendatang. Tapi ingat, lihatlah cara penyertaan Tuhan dari sudut pandang ilahi. Bukan dari sudut pandang manusia. Amin. Bukan dari sudut pandang duniawi apalagi. Kira-kira demikian Pak. Terima kasih Pak. Di bagian penutup dari ayat 66 dari Lukas ini, orang-orang yang sudah mendengar cerita tentang bagaimana malaikat datang kepada Zakaria, bagaimana Elizabeth kemudian mengandung, lalu kemudian ketika melihat kelahirannya, mereka berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Menjadi apakah anak ini? Saya juga membayangkan pada waktu guru-guru sekolah minggu saya mengajar saya dulu, mungkin mereka ngelihat
Ruang ini bakal jadi apa nanti ini ya? Karena Badung banget gitu ya, bukan karena latar belakang kelahirannya dan apa yang ini mau jadi apa ini anak ini nanti. Apa yang Bapak dapat sampaikan kepada guru-guru sekolah minggu yang setia melayani dan di depan mereka anak-anak apalagi saat ini lagi Zoom Pak, anak-anak susah sekali saat ini belajar stay di depan Zoom atau mungkin nggak setia dan lain sebagainya. Bagaimana kita membuat kalimat ini menjadi applicable untuk mereka guru-guru yang setia dan ini merupakan closing remark dari Bapak untuk guru-guru sekolah minggu yang setia melayani anak-anak sekolah minggu di gereja mereka masing-masing. Terima kasih Pak Roni. Menarik sekali. Orang bertanya akan menjadi apakah Yohanes ini. Figur, tokoh dari Yohanes itulah jawabannya. Ketika mereka melihat peristiwa yang terjadi pada Yohanes dengan kelahirannya yang ajaib, dan kemudian dengan cara Tuhan yang luar biasa, beserta dengan ibunya yang sudah tua dan mandul, tapi lahir dengan cara yang sangat sehat. Yohanes dalam hidupnya menunjukkan siapa dia dan menjadi apakah dia. Tokoh yang penting oleh karena menjadi pembuka perintis jalan bagi Sang Mesias, yaitu Tuhan sendiri yang datang menjadi penyelamat umat manusia. Kemudian dia membaptis Yesus dan memperkenalkan Yesus kepada umat, kepada bangsa Israel. Bahwa lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Kemudian dialah seorang figur yang berani berbicara dan menegur orang, para pemimpin masyarakat biasa. Berita tentang kabar baik kedatangan Sang Mesias dan hadirnya Sang Mesias. Luar biasa Pak. Tuhan menggunakan dia menjadi orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Yohanes menjadi tokoh penting di akhir perjanjian lama dan di awal perjanjian baru. Yang menarik dengan anak-anak yang kita didik, Bapak Ibu Saudara yang menjadi guru sekolah minggu, Anda dan saya tidak tahu akan menjadi apakah anak-anak kita nanti yang kita ajar, akan menjadi apakah murid-murid yang kita ajar, walaupun nanti murid kita mungkin sudah tua umurnya, tapi akan menjadi apakah mereka ke depan. Kita semua sebagai umat manusia, apalagi orang percaya, tidak dihadirkan oleh Tuhan, tidak diizinkan oleh Tuhan hadir di muka bumi ini secara kebetulan. Tuhan memiliki rencana dan rancangan yang indah bagi setiap pribadi yang lahir dan hidup, apalagi orang percaya. Jadi, saudara, marilah guru-guru sekolah minggu, mengajarlah sebagai seorang pribadi yang berkomitmen pada firman, seorang yang tunduk kepada Tuhan dan kepada kebenarannya, dan mengikuti Yohanes. Bahwa biarlah Tuhan yang semakin ditinggikan dan aku yang semakin berkurang-kurang. Saudara menunjukkan sikap kerendahan hati dan kehambaan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Saudara menunjukkan sebagai seorang guru yang bertekad, berkompeten, berkomitmen dengan kinerja yang baik dan dengan mutu pengajaran dan kehidupan saudara. Saudara tidak tahu akan menjadi siapakah anak-anak saudara nantinya atau murid-murid saudara nantinya. Tapi yang pasti Tuhan akan menggunakan mereka secara luar biasa di masa mendatang dan di masa kini. Dan saudara dipakai oleh Tuhan secara khusus untuk mendidik, membina, menolong mereka untuk bertumbuh secara rohani. Tuhan berkati. Terima kasih Pendeta Rimun, senang sekali. Salam kami untuk keluarga besar STBI dan kita senang sekali bahwa STBI Semarang dengan LLB sudah menandatangani perjanjian kerjasama supaya kualitas literatur kita akan semakin baik, kualitas suara baptis, buku sekolah minggu akan semakin baik. Salam kami untuk Bu Yulce dan anak-anak dan juga untuk semua dosen dan staf yang ada di STBI. Sekali lagi kami berharap bahwa ruang guru sekolah minggu akan menjadi berkat terus bagi Anda sekalian yang setia melayani murid-murid dan baik anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, dan senior. Tetap nantikan, saksikan program berikutnya dan saya akan tetap membuat ini menjadi program yang kreatif dengan mengundang pakar-pakar, kalau boleh saya gunakan istilahnya, yang dapat menolong Anda
untuk mendalami pelajaran yang akan Anda ajarkan pada hari Minggu nanti. Tuhan Yesus memberkati.